tanpa ada sesuatu kekurangan apapun. Shalawat serta salam saya curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salat tadi kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumi akhir nanti. Amin. Teman-teman yang berbahagia di masa pandemi seperti sekarang ini, alangkah baiknya kita selalu menjaga kesehatan dan juga kita harus selalu produktif. Gunakan waktu ini untuk belajar dan memperdalam ilmu. Nah, di webinar sore ini, semoga ilmu yang diberikan nanti oleh narasumber kita bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin. Cukup itu sambutan dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Saya akhiri, wallahul maufiq ala aqwamit thaqib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom generasi emas. Baik, jadi itu tadi sambutan hangat dari Kak Fitria dan diwakilkan oleh saya sendiri. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah membantu menyukseskan acara webinar internasional pada hari ini, kepada komunitas UINSA Public Speaking, komunitas Kapak Berkarya, dan juga komunitas Milenial Berkarya. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan CV pemateri kita pada sore hari ini. Saya akan bacakan langsung. Baik, jadi pemateri kita pada sore hari ini bernama Bapak Sakti Syaputra, lahir pada tanggal 9 Mei tahun 1987 di Jakarta, dan beliau biasa dipanggil dengan sebutan Coach Sakti atau Pak Sakti. Beliau tinggal di Jalan Balai Pusaka 2, nomor 31 RT 2, RW 10, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jawa Timur. Riwayat pendidikan dari narasumber kita pada sore hari ini, yang pertama, punya pendidikan di SD Rawamangun 505 Pagi, SMPN 74 Jakarta, SMAN 31 Jakarta, S1 di Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, S2 di Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, dan S3 di Universitas Syahid Jakarta. Riwayat organisasi beliau sendiri, Sekretaris Umum LDK PSMI Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama pada tahun 2007 sampai dengan 2008, Sekretaris RT 2 RW 10 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada tahun 2018 sampai dengan sekarang, Koordinator Tawa Azun LDK PSMI Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama pada tahun 2006 sampai dengan 2007, Ketua Ikatan Hati Ikatan Rohis pada tahun 2004 sampai dengan 2005, dan Koordinator Dana Usaha Rohis SMAN 31 pada tahun 2004 sampai dengan 2003 sampai dengan 2004. Mungkin banyak selain yang saya bacakan tadi, sangat banyak pengalaman beliau yang sudah dimiliki beliau selama ini sampai dengan sekarang. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita, Pak Sakti Syaputra. Selamat sore, Pak Sakti. Selamat sore. Baik, karena tadi sudah saya bacakan CV dari beliau, langsung saja saya serahkan waktu kepada Kak Sakti untuk pemaparan materi pada sore hari ini. Dipersilakan. Baik. Terima kasih, Larasati. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zoom meeting sore ini. Senang sekali saya bisa diberi kesempatan berbagi hari ini. Mohon maaf, beberapa hari yang lalu belum bisa karena sedang kurang sehat dan sedang dalam perjalanan keluar kota. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu setelah tertunda beberapa hari. Bertemu di online via Zoom meeting ini, webinar internasional dengan tema menjadi pembicara internasional. Baik.
Sekarang saya mau share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Share screen-nya. Di sini sudah terlihat, Bapak. Oh, sudah. Oke. Oke. Saya slideshow dulu. Sedikit saya menambahkan perkenalan yang tadi sudah adik Larasati sampaikan. Perkenalkan, nama saya Sakti. 13 tahun yang lalu saya mendirikan lembaga pelatihan dan bimbingan belajar Bintang Solusi Mandiri atau Bimbel Solusi. Dari minjem uang kas nasyid adik kelas 500.000, alhamdulillah cabangnya diwaralabakan, difranchise-kan sampai tembus 30, karyawannya 300, siswanya akumulasi 5.000. Alhamdulillah. Dari jadi sales, saya marketer, tutor freelance, marketing manager, direktur manager, marketing director, sampai jadi penasehat atau komisaris di Bintang Solusi Mandiri. Dari 13 tahun yang lalu saya dibesarkan basicnya adalah marketing, sales. Karena basicnya adalah marketing, and marketing needs communication, and apapun profesi kita, kemampuan komunikasi itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan karir, melejitkan bisnis, sama meningkatkan kekayaan kita. Setuju? Akhirnya Sakti belajar dari trainer-trainer dan motivator-motivator top di Indonesia, seperti Miss Mary Riana, Pak Jamil Azaini, Ustadz Reza M. Sarif, kemudian Kak Kusnan, Ongki Hoyanto, Pak Haji Ahmad Faizainudin, akhirnya mendeklarasikan diri seorang trainer dan motivator yang fokus di dunia pendidikan, lalu membuat program training yang masih running sampai sekarang dan termasuk yang populer, namanya adalah STMI, Susu Telur Madu Indomie. Bukan ya, tapi Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Kenapa saya buat program ini? Karena saya prihatin di luar sana banyak training yang biayanya mahal. Betul? Udah mahal, jangankan soft copy, hard copy-nya aja nggak dapet. Ya. Padahal training kalau dikaji dari agama saya, agama Islam itu adalah sebuah pengajian yang kata dasarnya adalah ngaji. Yang namanya ngaji, kita diajarkan sama guru ngaji kita, itu senang guru ngaji kita punya banyak binaan supaya mendekatkan dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gratis. Lillahi ta'ala. Kalaupun ada uang kas dana tahun halaqah rihlah nggak seberapa dibanding mahalnya ilmu akhirat. Yang namanya ngaji kita diajarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 206 bahwa masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nggak boleh spotek-spotek, nggak boleh setengah-setengah. Artinya harus lengkap. Inilah inspirasi motivasi Sakti membuat ini. Kalau bisa gratis ya gratis. Kalau nggak bisa seterjangkau mungkin. Karena Sakti juga menyukai salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Setuju? Itulah Sakti buat ini. Alhamdulillah, STMI sudah terselenggara di
267 angkatan yang tersebar di 57 kabupaten dan kota, 22 provinsi se-Indonesia. Alumninya baru 9.003 se-Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jadi seperti merasakan betul efek samping seorang pembicara, seperti yang teman-teman lihat di televisi, seperti Miss Mary Liana, Pak Jamil Azaini, Pak Mario Teguh, Pak Tungdesem Waringin, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz A'agim, Ustadz Syekh Ali Jaber, dan yang lain-lain yang kita sukai semua bersama. Apa tuh efek samping seorang pembicara? Yaitu bisa keliling Indonesia gratis. Mau teman-teman jalan-jalan gratis, ke tempat wisata gratis, naik pesawat gratis, ke nginep di hotel gratis, makan-makan gratis, pulangnya dapat transferan, PT, hepeng, duit, fulus, mulus, ya. Dari Gayo Lues di mana tuh? Di Aceh ya, sampai Mamuju, Sulawesi Barat, dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, sampai Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari Padang sampai Bontang, dari Pekanbaru sampai Samarinda, dari Bengkulu sampai Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Kendiri, Pontianak, Manado, dan tempat-tempat kabupaten kota lainnya. Kalau saya bisa, saya juga yakin teman-teman pasti bisa. Bahkan saat pandemi pun, pada saat Corona COVID-19 hadir, dari Maret sampai sekarang, saya menambah kabupaten dan kota yang saya kunjungi training offline tatap muka di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, sama di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kalau saya bisa, saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Saya mahasiswa termuda di S3 Komunikasi dari 19 orang. Tadi sudah disebutkan ya sama Mbak Larasati. Saya lahirnya 9 Mei 1987. Jadi baru 33 tahun, seumuran sama kembaran saya Raffi Ahmad Nagita Slavina ya. Tapi hanya nasib yang membedakan kita. Tapi mungkin karena sering kena polusi Jakarta, Tambun, Cibitung, Cikarang, jadi dikenal orang biasanya usia saya 35, 40, 45, bahkan 50. Gak apa-apa, memang bermutu ya, bermuka tua. Saya S1 Ilmu Komunikasi, S2 Ilmu Komunikasi di kampus yang sama, di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama di Jakarta. Sedang kuliah lagi S3 Ilmu Komunikasi di Universitas Shahid Jakarta, semester 5. Sahabat-sahabat saya macam-macam ya. Ada yang usia 71 tahun, sahabat saya Pak Joko, mantan Kepala Badan Arsip Nasional, masih kuliah S3, masih belajar. Kalau ke kampus itu pakai tongkat. Dan kalau naik busway, kalau lansia udah gratis deh ya. Jadi luar biasa semangatnya, dia motivator kami di kelas. Kalau beli buku, pedagang bukunya belum selesai nyenangin isi bukunya apa, langsung dikeluarin uangnya, langsung bayar beli bukunya. Itu Pak Joko begitu luar biasa. Dan kita malu rasanya kalau malas belajar sama Pak Joko yang usia 71 tahun masih semangat belajar kuliah S3. Kita belum tentu sampai 71 tahun ya. Kemudian narasumber dan motivator di 2 kementerian RI. Yang pertama di Dirjen PAUD Kemendikbud RI, yang kedua di Balai Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Orang kesehatan tahu, tiap provinsi ada namanya Bapelkes, Balai Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Sakti, seluruh kepala Bapelkes workshop revolusi mental di PNS Eselon 2 ya. Di Bapelkes Batam, Sakti ngisi di Batam.
nginap di VVIP, tempat Menteri Kesehatan kalau ke sana nginapnya di situ. Nah, kemudian Dirjen PAUD Kemendikbud RI, PNS Eselon 1. Top 20 Mary Riana Trainer. Rasanya peserta hari ini tidak ada yang tidak tahu siapa itu Mary Riana ya. Penulis buku bestseller Mimpi Sejuta Dolar, Host I'm Possible Metro TV. Kok bisa-bisanya Sakti jadi top 20 Mary Riana Trainer? Begini ceritanya. Waktu Mary Riana lagi buka lowongan kerja trainer, buat programnya yang sudah running sekarang namanya MRLC, Mary Riana Learning Center, Sakti melamar, 150 orang yang melamar ternyata. Diseleksi 100, Sakti lolos, diseleksi 20, Sakti lolos, 20 diseleksi 3, langsung tes langsung, kalau kemarin kirim-kirim video aja, itu sama Mary Riana sama Mr. Alfa di kantornya yang lama di Green Garden, Jakarta Barat, sekarang di apartemen Soho, Jakarta Barat. Diseleksi 3 dari 20, alhamdulillah nggak lolos. Ya, tetap kita syukuri, tapi kita dapat klaim dari Mary Riana, boleh mengklaim sebagai top 20 Mary Riana Trainer. Jadi bukan kami yang ngaku-ngaku, tapi dari Mary Riananya langsung. Orangnya baik, humble, saya sempat di follow juga Twitternya, dan kalau saya nulis buku, saya minta testimoni, kalau bahasa anak zaman now ya, buat endorse tuh ya. Nah itu saya dapat biasanya melalui manajemennya. Kadang lama, kadang cepat, tergantung aktivitas Mary Riana, walaupun online dia webinarnya tetap banyak. Kemudian penulis 7 buku, ya nanti saya jelaskan. Saya guru, kalau di kampus nama guru adalah dosen. Dosen ilmu komunikasi di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami di Jakarta, Depok, Bekasi, Cikarang. Tadi siang baru selesai ngajar online. Lalu alumni dan fasilitator Akademi Trainer Pak Jamil Azaini. Kalau punya waktu, kalau punya dana, biaya, nabung, gak ada salah teman-teman ikut Akademi Trainer. Itu bagus sekali untuk melatih mental kita, melatih berbicara kita, melatih kita kalau mau serius di dunia trainer dan motivator. Akademi Trainer punya 2 produk training, namanya WBT. Oh, dulu namanya WBT, Wanna Be Trainer. Sekarang namanya STC, Speak to Change. Nah, yang kedua, Trainer Bootcamp and Contest. Saya sebenarnya pengen yang Speak to Change itu yang buat beginner, pemula ya. Berani tampil, sistematis, mempengaruhi audiens. Tapi karena saya alumni Trainer Bootcamp and Contest, saya pernah melamar jadi fasilitator, keterima. Jadi saya jadi ikut WBT atau sekarang Speak to Change gratis jadi fasilitator ya. Saya seangkatan sama orang-orang hebat, batch 6, 8, 9 tahun yang lalu, udah 2021 sekarang. Sama Kang Randy Saputra, mungkin ada yang pernah belajar sama beliau atau pernah lihat sosial medianya, Sodagar Nusantara. Atau Kang Dewa Eka Prayoga, ada yang pernah belajar atau dengar sosial medianya, ikut YouTube-nya, baca bukunya, dan lain-lain. Ya, itu sahabat saya. 9 tahun yang lalu, Kang Dewa Eka Prayoga masih bingung. Saya mau branding apa ya, Kang? Gitu. Mas Andi Sukmalubis, ya, melukis slide dengan hati. Mas Among Kurnia Ebo, Mentor Entrepreneur University EU, Coach Daru, dan lain-lain. Alhamdulillah, saya udah ngambil sertifikasi Practitioner and Master Practitioner NF-NLP Froda USA. Belajarnya bukan di Amerika Serikat, belajarnya bisa di Jakarta, di Bali, Denpasar ya, Larasati di Denpasar ya, di Bogor, Bekasi, Depok ya. Sertifikatnya 2 bulan setelah pelatihan dikirim dari Amerika Serikat. NF-NLP itu adalah lembaga NLP tertua di dunia. Apa sih itu NLP? NLP itu ilmu komunikasi yang efektif. Study Neuro Linguistic Coach, Florida, ya, belajar coaching berbasis NLP dari NLP Florida USA. Alhamdulillah sudah nulis buku, bukan buku gambar, bukan buku cetak bersambung, dan saya merasakan apa yang orang lain ingin rasakan. Alhamdulillah. Apa itu? Bisa nulis buku, terbitin buku, itu cuma modal 0 rupiah alias gratis. Kok bisa? Ya bisa. Karena Sakti jadi penulis kedua, dan buku
Itu penulis pertama Mas Nugroho yang ngurusin Sahabat Sakti dari Kediri, Jawa Timur. Bukan 1, bukan 2, 3 launching buku serentak Januari 2019. Ini bukunya, How to be a Winner, yang salah satunya. Bagaimana seorang pemenang dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Buku motivasi, quote motivasi, cerita motivasi, ya, full color. Kalau ada yang minat nih, investasi buku ini 125.000, ya. Lalu yang kedua yang terbitnya tetap bareng Januari 2019, Dokter Siswa. Pembelajaran asli dan menyenangkan buat anak, adik, atau siswa kita. Ini buku yang sangat baik buat ayah, ibu mengenal karakter anak, guru mengenal karakter siswa, kakak mengenal karakter adik, kemudian tahu strategi pembelajaran buat anak, adik, atau siswa kita. Lengkap dengan ice breaking-nya. Ini dapat testimoni dari Mas Reza Randy, sahabat saya. Mungkin di sini ada yang pernah dengar PPA dan EOE ya, Pola Pertolongan Allah dan Employee of Allah ya, PPA EOE. Nah, itu yang foundernya, master trainernya itu Mas Reza Randy, sahabat saya, dan beliau juga alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, STMI. Ini bukunya 90.000, ada yang minat boleh nanti japri. 100 motivasi sakti, keep moving on, do and believe it. Ini buku motivasi biar cepat move on, gak gampang galau. Tahu galau ya? Gak ada lauk, bukan ya. Nah itu, biar cepat move on, semangat, full color, testimoninya dari Miss Mary Riana, yang sering mengatakan, Indonesia pasti bisa. Nah, itu. Penulis buku bestseller, Mimpi $1 Juta, ya, host Impossible Metro TV. Ini dapat testimoni beliau, alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Tuh. Nah ini kalau ada yang minat, ini investasi 125.000. Buku keempat, Jejak-Jejak Rindu sama Ana Hasanah, alumni STMI dari Sumedang. Buku kelima, Indahnya Ramadan tahun ini, tahun lalu berarti sekarang ya, karena di tengah pandemi. Buku antologi bareng-bareng. Buku keenam, Second Change, nulis bareng-bareng sama 13 motivator lainnya. Itu buku ketujuh adalah Hai Pemuda Matahari untuk Kau yang Sedang Berjuang. Alhamdulillah udah nulis buku, 3 di 2019, 4 di 2020. Insya Allah 2021 juga tetap nulis buku, dan mudah-mudahan juga memotivasi teman-teman untuk bisa menulis buku. Kenapa? Kalau teman-teman mau tahu apa isi dunia, maka kita harus membaca buku. Karena buku adalah jendela dunia. Tapi kalau teman-teman mau mengetahui dunia, mengetahui apa aktivitas teman-teman, maka teman-teman harus menulis buku. Karena dengan buku kita akan dikenal dunia. Ipo Santosa, 7 Keajaiban Usia dikenal dari buku. Ari Ginanjar, Emotional Spiritual Quotient dikenal dari buku. Ustadz Nasrullah, Magnet Rezeki dikenal dari buku. Oke, saya akan stop share. Baik, itu baru mukadimah ya. Itu baru perkenalan dari saya. Nah, sekarang karena saya sukanya bercerita, maka saya akan bercerita. Dengan sesuai tema kita hari ini, yaitu menjadi pembicara internasional. Tidak ada cita-cita sedikit pun dari kecil punya cita-cita menjadi seorang trainer, menjadi seorang motivator, apalagi menjadi seorang pembicara internasional. Ini juga sebenarnya jadi sebuah program training sama saya dan 5 alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia yang semuanya sudah menjadi pembicara internasional. Dari 2 negara sampai 34 negara. Insya Allah itu akan diselenggarakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Februari 2021, pukul 19.30 sampai pukul 21.
waktu Indonesia Barat. Kalau ada yang minat, investasinya sangat terjangkau, cuman 79.999. Teman-teman sudah bisa mengetahui 17 rahasia menjadi pembicara internasional, menjadi trainer internasional, menjadi penulis buku bestseller, menguasai rahasia bisnis training, membangun tim reseller, dan masih banyak yang lainnya. Sampai pembicara ke 34 negara. Ya, tuh keren banget. Ya, kalau ada yang minat nanti bisa japri Sakti. Nah, Sakti hanya menyampaikan ya bagian Sakti saja karena orang-orang menjadi pembicara internasional berbeda-beda caranya. Di era webinar online ini harusnya orang bisa lebih gampang cari orang luar negeri, ajak koordinasi ya, kerjasama jadi pembicara internasional. Karena yang diundang Lara Sakti adalah Sakti, maka Sakti akan menceritakan versinya Sakti. Seperti yang Sakti bilang tadi bahwa tidak ada impian di awal untuk menjadi seorang pembicara internasional. Karena kuliahnya adalah, karena Sakti dulu awalnya pengen jadi seorang jurnalis, wartawan olahraga. Kayaknya kalau jadi wartawan olahraga keren, ya, keren banget. Makanya Sakti ambil kuliah komunikasi dan ambil kuliah konsentrasinya jurnalistik. Nggak tertarik kan ada 3, ada humas, periklanan, jurnalistik. Kayaknya kalau meliput wartawan, atlet-atlet kita lagi berlaga di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, itu keren banget. Jadi pahlawan informasi wartawan itu. Ternyata berubah di akhir kuliah, ikut sama teman-teman adik kelas Rohis dulu di bimbingan belajar solusi, jadi sales, jadi marketer, jadi kepala cabang. Karena jadi marketing ke sekolah-sekolah di sebuah bimbingan belajar, berusaha merekrut jumlah siswa untuk les di tempat kita. Sekolah punya kebutuhan namanya training motivasi. Ya. Sekolah punya kebutuhan namanya training motivasi, akhirnya Sakti belajar. Dulu training motivasi Sakti isinya tulisan semua. Nggak ada gambar, nggak ada video. Alhamdulillah, Sakti fully supported, di cover sama ayah ibu untuk ikut training ABCD yang biayanya mahal, yang tadi Sakti bilang. Seperti NFNLP, dulu investasi 3,9 juta. Trainer Bootcamp and Contest, TBNC, sekarang udah batch 23, kalau saya batch 6. Itu 3,9. Itu NLP sekali level, practitioner 3,9, level berikutnya 3,9, mahal sekali, tidak semua orang sanggup. Nah, dari berbagai investasi itu, kemudian belajar sama Oke Hoyanto, Public Speaking Mastery 650.000, belajar Certified Hypnosis, hipnoterapi sama Bang Wendy Abdillah, sekarang tim Ipo Santosa, itu 1,1 juta, dan yang lainnya dari ISQ dulu, level basic training 3 hari itu bisa 1,5, 2 sampai 2,5 juta, Sakti lupa. Investasi ilmu yang mahal-mahal itu harus disampaikan, disedekahkan. Yang mana harta milik kita yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak punya banyak harta, tapi saya punya sedikit ilmu. Nah, itulah akhirnya saya membuat STMI. Susu Telur Madu Indomie. Bukan ya, tapi Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Nah, itu saya buat angkatan pertama, itu cuma Rp100.000, banyak sampai 30 orang. Angkatan pertama ada yang jadi sampai sekarang, bahkan saya ajak kerjasama, namanya Master Richard. Dia jago di grafologi, doodle art, hipnosis, hipnoterapi, dan yang lainnya. Angkatan pertama, saya ingat banget, Master Richard itu bawa keluarganya, calon istrinya, kakaknya, wah semuanya. Dilaksanakan di kampus di STI Rawamangun, Jakarta. Nggak disangka, nggak diduga, angkatan kedua langsung loncat ke Sidoarjo, Jawa Timur.
Ada orang saya baru kenal namanya Pak Arif Rusdi, karyawan BRI, percaya sama saya. Wow, dulu BlackBerry ya, BBM-an. BBM-an, akhirnya berangkat ke Sidoarjo. Dakdikduk jelas. Apalagi Pak Arif Rusdi waktu itu jemput saya di bandara terlambat. Takut merasa ditipu, ya. Manusiawi ya. Akhirnya benar, orangnya baik. Memang penyuka training, ya jalan. Angkatan ketiga dibuat lagi di Jakarta dan itu spesial. Kenapa spesial? Karena ada orang Malaysia ikut Pak Halib. Nah, itu teman Facebook saya ketemu lagi dari Kuala Lumpur. Disitulah baru saya bisa ngeklaim sebagai pembicara internasional 9 tahun yang lalu, tahun akhir 2012. 2013 akhirnya dulu modal saya cuma broadcast BBM sama kirim ke grup-grup WA. Facebook, iklan ini, cus gitu ya. Ternyata banyak minatnya. Datanglah bermunculan, saya juga mencoba ekspansi keluar kota, ya bisa di Semarang, Bandung, Jogja, kemudian datang undangan dari Bengkulu, lalu Medan, lalu mana lagi Makassar, dan yang lainnya. Nah, mulai seperti itu. Dari alumni, dari macam-macam. Kenapa bisa seperti itu? Karena, ya kalau kata Master Richard, memang STMI ini salesable. Salesable ini gampang dijual atau mudah dijual. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Orang maunya bayarnya sedikit, tapi dapatnya banyak misalnya. Nah itu akhirnya terus bergelombang sampai akhir tahun lalu ada di Padang ada orang Brunei dan orang Malaysia ikut. Oh, tambah lagi alumni saya internasional bukan hanya Kuala Lumpur tapi dari Brunei Darussalam. Itu. Nah, di akhir 2018 saya ketemu Mas Nugroho, alumni saya dari Solo, walaupun beliau udah orang Kediri, Jawa Timur, tapi ikut yang batch yang di Solo, ngajakin nulis bareng, itu rasanya seneng banget. 3, launching Januari 2019, dan saya benar-benar tanpa modal. Modal saya cuma bantuin cari testimoni dan bantu promosiin. Itu 3, ya, how to be a winner tadi, dokter siswa sama 100 motivasi sakti. Kalau saya bisa, saya juga yakin teman-teman bisa. Silakan teman-teman yang punya artikel, ya, nanti coba saya bantu, bisa ke Nugroho atau ke alumni saya yang lain yang fokus di dunia kepenulisan, bisa menerbitkan mimpi teman-teman, buku teman-teman. Itu kemudian terus berjalan, diundang juga oleh salah satu tour travel haji umroh terkemuka di Indonesia seperti Armina Reka Perdana, ya, ngisi di depan direktur utama, direksi, top leadernya, itu, lalu terus berkembang, sampailah sekarang saya menjadi pembicara internasional. Dan sudah memiliki 7 buku. Dan saat ini juga saya jadi dosen. Tahun 2014 saya lanjut kuliah S2 di kampus yang sama di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Alhamdulillah lulus 1,5 tahun. Awal Maret sidang tesis, akhir Maret wisuda, September sudah ngajar menjadi dosen. Awalan di USNI waktu itu, Universitas Satya Negara Indonesia. Lalu di November di Institut Setiami Cikarang. Terus berkembang, 2018 saya dapat NIDN. NIDN itu adalah nomor induk dosen nasional. Nama kita terdaftar dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi Dikti, masuk di Kemenristek Dikti. Ya, nama kita terlacak jadi sebagai dosen sah gitu ya, karena sudah masuk NIDN. Senang banget 2018. Punya celengan, dipecahin 1 juta, langsung daftar kuliah S3. Saya tahu memang kuliah S3 memang tidak murah,
Tapi saya berjuang untuk itu, alhamdulillah sampai sekarang lancar. S3 mandiri, bayar sendiri, bukan beasiswa ya. Tuh. Saat ini semester 5 sedang mempersiapkan disertasi. Ya, tahap awal disertasi adalah kolokium. Nah, itu saya mau insya Allah bulan ini daftar kolokium. Di dunia kedosenan pun juga alhamdulillah terus meningkat dari yang ngajar di Cikarang aja. Sekarang dipercaya ngajar di Jakarta, Bekasi, Depok, dan sudah punya pangkat akademik namanya asisten ahli. Jadi ada pangkat akademiknya tenaga pengajar, asisten ahli, lektor, sampai juga lektor kepala, lalu guru besar, GB. Alhamdulillah, kemarin saya sama 4 teman dosen saya, nulis artikel di Ilomata International Conference. Dari Ilomata International Conference direkomendasikan untuk masuk ke jurnal Scopus Q2. Q2 itu levelnya high indexnya tinggi sekali sebenarnya. Kalau orang udah punya Q22, ada 2 aja artikelnya Q22, itu udah bisa jadi GB atau guru besar, atau bahasa sederhana jadi profesor. Itu saya dan 4 teman saya itu senangnya luar biasa, alhamdulillah. Tidak menyangka tulisan sederhana kami bisa direkomendasikan ke jurnal Scopus High Index, yaitu Q2. Tuh. Kenapa saya alhamdulillah bisa menjadi seorang pembicara internasional? Jelas ada 3 rahasianya, 3 kuncinya. Yang pertama, ya memang kita harus ibadah doa. Walaupun memang ibadah saya belum sempurna, doa saya belum sempurna, tapi saya berusaha melaksanakan itu. Minimal sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Karena apa? Karena itu adalah kata terakhir Rasul sebelum beliau meninggal. Beliau mengatakan solu, solu, solu. Apa itu solu? Sholat, sholat, sholat. Maka kita harus memperbanyak sholat kita. Tidak hanya sholat fardu, tapi juga sholat sunnah kita. Ibadah. Termasuk yang agama lain, ibadah dengan sungguh-sungguh dengan agamanya. Gitu. Pas naik turun nggak? Iya, naik turun dalam kehidupan. Pernah hutang sampai 30 juta rupiah, alhamdulillah bisa bangkit, berubah dari situ. Ibadah. Yang kedua adalah fokus. Kita harus fokus, kita harus mau menjadi seorang apa. Saya fokus di dunia trainer dan motivator, tapi saya juga fokus di dunia kedosenan karena di dunia kedosenan tidak membutuhkan office hour kerja dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat, layaknya di tempat staf karyawan atau pegawai lain, kan? Di dunia kedosenan itu karyawan intelektual kalau bahasa teman saya. Jadi sesuai jam ngajar, lalu kita melaksanakan tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, dan juga pengabdian masyarakat. Gitu. Ada? Mau sebentar. Itu. Nah, makanya kita harus fokus. Kita mau jadi apa? Jelas tujuannya. Mau kemana? Arahnya itu mau kemana? Ya, arahnya itu mau kemana? Sehingga kita jelas tahu kemana tujuannya. Fokus. Karena saya tahu di dunia dosen, trainer, dan motivator, menuntut saya untuk bisa menulis buku, maka saya harus kerjakan itu. Menulis buku. Belajar. Gimana caranya? Ya caranya nulis, nulis, dan nulis. Rahasianya adalah nulis, nulis, dan nulis. Berantakan, ya nggak apa-apa. Semua yang rapi berasal dari berantakan. Yang penting kita nulis buku, karya kita bisa dikenal orang, dan buku akan membentuk branding kita. Dan yang ketiga, selain fokus adalah tekun.
orang hebat, orang kaya, orang cerdas, orang pintar, bisa kalah sama orang tekun. Kita harus tekun belajar, tekun berusaha, maka kita bisa mendapatkan segalanya. Harus tekun. Sehingga apa yang kita capai, apa yang kita harapkan, itu bisa terlaksana atau tercapai. Itu. Jadi yang pertama adalah ibadah. Ibadah itu adalah doa. Yang kedua fokus. Yang ketiga adalah tekun. Alhamdulillah, saya bersyukur dibantu keluarga, anak istri, dan lain-lain. Baik, mungkin biar lebih enak kita buka sesi tanya jawab. Silahkan Mbak Larasati atau adik Larasati memimpin sesi tanya jawab. Saya tutup dengan sebuah pantun. Ada nampan, ada sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Sakti atas pengalaman dari Bapak tadi. Semoga dari teman-teman sendiri mungkin ada ingin bertanya terkait pengalaman Pak Sakti dan mungkin termotivasi dan ingin tahu tentang lebih lanjutnya bisa berdiskusi sekarang. Mungkin untuk sesi diskusi ya, lebih diskusi saja, itu bisa kami buka. Untuk 3 orang penanya mungkin terlebih dahulu dipersilahkan. Untuk baik, mohon menyebutkan nama dan domisilinya. Dipersilahkan untuk Kak Alvin Khairan. Dipersilahkan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan takdim kepada Coach Sakti Syahputra. Salam hormat yang sudah Alvin. Yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengalamannya. Di sini saya mau bertanya, Coach. Saya Alvin Khairan, domisili dari Surabaya, Jawa Timur. Oh, Surabaya. Tapi aslinya asli Madura. Madura. Mantap. Ya, di sini saya mau bertanya, Coach, untuk pengalaman kali pertama kan jenengan mengatakan bahwa dulu belum ada pemikiran atau keinginan untuk menjadi pembicara. Tapi alhasil sekarang saya sempat nonton di YouTube-nya juga, pengalamannya sudah membuat saya geleng-geleng kepala, keren. Alhamdulillah. Yang geleng-geleng gitu ya. Ya, di sini pengalaman kali pertama bagi Coach bisa ikut trainer dengan orang-orang hebat, lebih-lebih bisa ke luar negeri, itu bagaimana, Coach? Bisa diceritakan? Istilahnya apa ya? Apa penyebab kok bisa ke beberapa negara gitu? Terima kasih, sesuai dengan tema. Baik. Terima kasih, Mas Alvin Khairan, CMA. Ya, pengalaman mengikuti training, menuntut ilmu, kalau bahasa kerennya adalah investasi leher ke atas, itu memang harus diperjuangkan. Karena ini tidak hanya butuh pikiran, waktu, tenaga, tapi juga dana dan biaya. Itulah belajar butuh pengorbanan. Belajar itu sakit, betul. Belajar itu perih, betul. Tapi inilah rasa sakit dan rasa perih yang tidak akan mematikan kita, yaitu adalah dengan belajar. Alhamdulillah, di awal-awal saya, itu yang tadi saya bilang, Mas Alvin, fully supported my parents. Disupport sama keluarga saya. Padahal keluarga saya pengennya saya waktu lulus 2009, lanjut lagi kuliah S2. Saya bilang gak mau nanti. Pengen ikut training ABCD dulu.
Sudah menikah 2014, saya menyadari saya butuh kuliah S2, investasi, dan alhamdulillah lagi-lagi di cover sama orang tua. Ketika masuk kuliah S3, tentu saya merasa saya bisa kuliah dengan biaya sendiri dan tidak mau lagi merepotkan, membebankan orang tua. Nah, kita juga dari usia Alvin nih yang sepertinya masih muda ya, dan teman-teman yang lainnya, mulai dari sekarang juga belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengurangi beban orang tua. Saya yakin dan percaya di sekolah kita dulu, kita punya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan itu, dan jawaban kita adalah berusaha mengurangi beban orang tua. Dan itu waktunya sekarang kita praktekkan untuk mengurangi beban orang tua. Dengan tidak melulu harus kasih uang ke orang tua, enggak. Tapi kita belajar mandiri sama hidup kita, seperti beresin kamar sendiri, cuci piring sendiri, dan lain-lain, ya, membantu orang tua. Nah, itu. Kemudian pengalaman yang ketemu sama orang-orang internasional, memang Sakti belum pernah ngisi di luar negeri. Tapi alhamdulillah Sakti bisa jadi pembicara internasional. Itu karena apa? Karena orang luar negerinya yang datang ke Jakarta, ke Padang, belajar sama Sakti. Dan orang luar negeri itu adalah orang yang serumpun sama kita. Orang yang serumpun Melayu, siapa lagi kalau bukan Malaysia dan Brunei Darussalam. Mas Khalid 2012 datang di STMI Jakarta Sakti, orang Kuala Lumpur, Malaysia. Lama tak bertemu, besua lagi akhirnya di Facebook, media sosial Facebook. Kemudian saya lupa dua ibu-ibu dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Oh, tiga orang yang datang ke kota Padang. Akhir 2019, saya nggak bisa ngomong akhir tahun lalu ya, tahun lalu tuh 2020, akhir 2019. Itu mungkin Mas Alvin Khairan, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, Sakti dikenalkan banyak orang, sehingga Sakti mempunyai alumni 9.003. 9.003 alumni STMI se-Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di usia Sakti 33 tahun saat ini. Kalau Sakti bisa, Sakti yakin Alvin Khairan juga bisa. Terima kasih. Mudah-mudahan Sakti bisa semoga diundang sama Alvin Khairan. Sehat selalu. Kita buat event ya, sambil silaturahim sama Mas Alvin Khairan di Surabaya. Habis itu langsung loncat ke tempatnya moderator Larasati di Bali. Bali. Silakan. Terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih Kak Alvin atas pertanyaannya. Dan terima kasih untuk Pak Sakti karena sudah membantu diskusi dengan Kak Alvin sendiri. Baik, selanjutnya mungkin ada peserta yang ingin diskusi dengan Pak Sakti seperti Kak Alvin sebelumnya. Dipersilakan. Mungkin bisa dengan langsung menyalakan mikrofon. Ada 43 partisipan. Silakan. Baik, dipersilakan untuk teman-teman peserta. Karena waktu diskusi hanya dapat kita laksanakan hari ini ya, untuk diskusi langsungnya dengan Pak Sakti. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Mungkin untuk teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Sakti sendiri, dipersilakan. Atau mungkin sudah kita cukupkan saja? Baik. Sebelum kita akhiri, Baik, dipersilakan Pak. ya, terima kasih Mbak Larasati. Saya share screen dulu.
Sudah kelihatan share screen-nya, Larasati atau teman-teman? Di sini masih loading, Pak. Belum kelihatan. Masih loading, Coach. Baik. Kok kesini sih? Sudah terlihat, Pak, kalau di slide-nya Larasati sudah terlihat. Baik. Di Surabaya aman kelihatan. Sudah terlihat di Surabaya? Surabaya. Bang. Sudah terlihat ya? Kita tunggu. Nah. Sudah terlihat, Coach. Baik. Cuman mau kasih lihat ini saja. Ini handphone Sakti. Silahkan yang mau konsultasi, tanya jawab, atau mengundang di event teman-teman yang lainnya. Boleh gratis, boleh berbayar. Itu Facebook dan Instagram Sakti. Ada juga email Sakti, YouTube Sakti, dan Sakti juga punya website ya. Bisa klik websitenya di www.saktisyahputra.com. Oh iya, ini masih versi lama, belum saya edit. YouTube Sakti namanya Sakti Nabil ya. Di situ banyak ilmu-ilmu tentang kepenulisan buku, ilmu hipnosis, ilmu NLP, ilmu grafologi, macam-macam. Karena memang Sakti punya 2 program yang idealnya dijalankan seminggu 2 kali, 2 program itu. Yang pertama, talk show Kak Sakti, ya, mengupas berbagai macam ilmu yang dimiliki dan diberdayakan oleh alumni-alumni STMI. Kemudian program alumni STMI berbagi untuk Indonesia Bercahaya. Jadi alumni-alumni STMI berbagi ilmu untuk program gratis untuk Indonesia Bercahaya. Silakan bisa subscribe kalau bahasa Atta Halilintar gitu ya, channel YouTube Sakti Nabil itu. Kemudian bisa follow Instagram Sakti Nabil. Terus itu HP Sakti. Sakti juga punya tim reseller ya, tim reseller sekarang ini udah 500 kalau nggak salah anggotanya. Tim reseller buat teman-teman yang mau nambah-nambah penghasilan ya. Apa sih itu tim reseller? Yaitu tim promosi, bantu promosiin program atau produk trainingnya Sakti dan alumni-alumni yang kerja sama sama Sakti. Kalau closing nanti dapat komisi 20% dari investasi. Kalau closing 9 aja itu naik pangkat masuk tim reseller premium Sakti, komisinya naik jadi 30%. Ada yang mau nambah-nambah penghasilan itu bisa nanti WA Sakti gabung di tim reseller. Kemudian kalau mau tahu berbagai macam informasi training dan juga motivasi setiap harinya, bisa gabung di grup WA Talk Show Kak Sakti, atau di tim reseller juga udah pasti ketahu dan dapat ya kalau ada yang minat itu. Baik, itu saja saya kembalikan ke Mbak Larasati. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata Sakti yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk ilmunya Kak Sakti pada sore hari ini. Baik untuk teman-teman peserta, sebelum jangan live dulu karena Laras akan bagikan link presensi dan kita akan melaksanakan foto bersama dulu ya untuk sesi dokumentasi pada sore hari ini. Baik. Yuk kita foto bersama. Untuk link presensi saya akan kirimkan dulu di kolom chat.
Dan untuk teman-teman peserta bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Di sini kita take-nya mungkin 2 kali karena di sini jumlah pesertanya juga lumayan banyak, jadi kitanya akan sesi fotonya diambil sebanyak 2 kali. Baik, baik, baik. Baik, untuk sesi foto yang pertama akan Laras ambil pada hitungan ke 1, 2, 3. Ya, senyum, Siji. Baik, untuk sesi foto yang kedua. Oke. Sesi Baik, kedua. untuk sesi foto yang kedua akan Laras ambil pada hitungan ke 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk antusias teman-teman juga pada sore hari ini. Tidak lupa juga kepada media partner yang turut serta membantu jalannya webinar internasional pada sore hari ini. Laras ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman peserta, apakah sudah semua mengisi link presensi yang sudah Laras kirimkan di kolom chat? Silakan Sudah diisi. Kakak, sudah. Baik, silakan diisi terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Kepada Coach Sakti, terima kasih banyak atas ilmu yang bermanfaat sekali, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Karena tadi untuk webinar internasional pada sore hari ini saya buka dengan salam, dan saya akhiri juga dengan sebuah salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Untuk ya. teman-teman yang sudah mengisi link presensi, baik, terima kasih Bapak. Untuk teman-teman yang sudah mengisi link presensi bisa meninggalkan room chat terlebih dahulu, dan untuk sertifikat akan dibagikan maksimal 5 hari setelah pertemuan pada hari ini. Baik. Terima kasih Coach dan teman-teman. Sama-sama. Sudah pada ngisi ya link di sertifikat, link presensi. Nah, saya izin pamit ya. Baik, terima kasih Coach. Selamat sore. Selamat sore.